Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori atau konsep strategi pembelajaran di sekolah dasar. Berikut daftar isi dari materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menurut Gerlach dan Ellis, strategi pembelajaran adalah beberapa cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran dalam konteks sekolah dasar. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat siswa. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang kelima, yaitu memperoleh hasil belajar yang tinggi. Selanjutnya, perbedaan strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini bersifat makro, menentukan arah pembelajaran dan disesuaikan dengan tujuan dan kondisi. Contohnya, strategi inquiry dan strategi kooperatif. Yang kedua, metode pembelajaran, cara atau prosedur untuk melaksanakan strategi agar tujuan tercapai. Ciri-ciri dari metode pembelajaran yaitu lebih khusus dan bersifat konkret. Contohnya, ceramah dan diskusi. Yang ketiga, teknik pembelajaran, cara atau spesifik dan operasional dalam melaksanakan metode, merupakan tindakan nyata guru saat mengajar, contohnya tanya jawab dalam ceramah. Yang keempat yaitu model pembelajaran, pola sistematis yang mengorganisasikan seluruh pembelajaran, termasuk strategi, metode, dan teknik. Ada tahapan baku dan berdasarkan teori belajar tertentu, contohnya PBL dan PJ. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa sekolah dasar. Dwegen 1991 mengatakan bahwa karakteristik siswa adalah aspek atau kualitas perseorangan siswa yang telah dimiliki. Karakteristik pembelajaran di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan pengalaman langsung. Yang ketiga, bersifat kontekstual. Teori belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Pembelajaran yang dilakukan dengan guru memberikan stimulus dan siswa memberikan respon. Yang kedua, teori kognitif. Siswa berperan aktif dalam membangun struktur kognitif melalui tahapan-tahapan. Yang ketiga, teori humanistik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat yaitu teori konstruktivistik, yaitu proses belajar dilakukan dengan membangun pengalaman yang baru. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Belajar dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau membahas topik tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, memperhatikan jumlah siswa. Yang keempat, mempertimbangkan alokasi waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Strategi harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Dapat mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, dan gaya belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Strategi dipilih berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan materi. Yang keempat, lingkungan belajar.
memperhatikan kondisi ruangan kelas. Yang kelima, sumber daya yang tersedia, seperti ketersediaan buku, alat peraga, waktu. Yang keenam, peran guru. Kompetensi, kreativitas, dan pengalaman guru sangat mempengaruhi keberhasilan strategi. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi berupa tes atau observasi. Selanjutnya yaitu contoh penerapan strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, strategi kooperatif. Contohnya, siswa kelas 4 bekerja kelompok mengidentifikasi sifat bangun datar, lalu mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Manfaat penerapan dapat melatih kerjasama dan tanggung jawab serta komunikasi. Yang kedua, strategi pembelajaran kontekstual. Contohnya, siswa kelas 3 mengukur panjang benda nyata berupa meja dan kursi menggunakan penggaris atau pita ukur. Manfaat dari penerapan tersebut, belajar lebih bermakna, siswa memahami konsep dari pengalaman langsung. Contoh penerapan strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran inquiry. Contohnya, siswa kelas 5 mengamati tanaman untuk menemukan ciri makhluk hidup. Manfaat dapat melatih rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan pemahaman lebih mendalam. Contoh penerapan strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran inquiry. Contohnya, siswa kelas 5 mengamati tanaman untuk menemukan ciri makhluk hidup. Manfaatnya, melatih rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan memahami lebih mendalam. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi implementasi strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Tantangan yang dihadapi, siswa pasif atau hanya bergantung kepada temannya. Yang kedua, dominasi anggota tertentu tidak merata. Yang ketiga, waktu habis untuk diskusi tanpa mencapai kesimpulan yang jelas. Solusi yang diberikan, guru dapat memberikan peran spesifik agar semua siswa dapat terlibat. Yang ketiga, guru memonitor setiap kelompok dan memberikan bimbingan terhadap siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Tantangan yang dihadapi yaitu tidak semua siswa dapat langsung menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, manajemen kelas bisa lebih sulit karena siswa aktif bergerak. Solusi yang diberikan yaitu guru memberikan contoh konkret terlebih dahulu, lalu meminta siswa untuk mencontoh atau mencoba sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran inquiry. Tantangan yang dihadapi yaitu siswa sering bingung merumuskan pertanyaan sendiri. Yang kedua, tidak semua siswa terbiasa berpikir kritis atau menyelidiki secara mandiri. Solusi yang diberikan yaitu guru memberikan panduan langkah-langkah yang jelas dan mengelola waktu dengan membagi kegiatan inquiry menjadi beberapa pertemuan agar siswa tidak terburu-buru dalam memahami materi tersebut. Sekian penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.